Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur sekarang kita memasuki minggu kedua bulan Februari tahun ini. Maka saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar benar-benar menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi hari-hari akan datang. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mengambil firman Yahweh yang terambil dalam Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Dan mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dan dia menjawab, di sana di dalam kemah. Dan dia berkata, aku pasti akan kembali lagi kepadamu sesuai dengan saat kehidupan, dan lihatlah seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah istrimu. Dan Sarah mendengarkan itu di pintu kemah, dan itu ada di belakang dia. Adapun Abraham dan Sarah yang sudah tua, karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa bagi wanita, telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan berakhirkah aku setelah aku lisut dan tuanku pun sudah renta? Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak pada aku padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Sarah menyangkalnya dengan berkata, aku tidak tertawa, karena dia takut, tetapi dia berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ini peristiwa yang sangat memang hal yang aneh tapi nyata. Kenapa saya katakan aneh tapi nyata? Abraham dan Sarah sudah tua, dan dikatakan tadi Sarah sudah memasuki hari-hari yang biasa bagi wanita, artinya sudah menopause. Kalau seorang wanita sudah menopause tidak mungkin lagi punya anak. Itu menurut medis. Tetapi di dalam Yahweh itu apa yang tidak mungkin menurut manusia, semua mungkin bagi Yahweh. Hari ini saya berikan temanya adalah bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Kata-kata daripada Sarah tadi, dia tertawa, sebenarnya itu tertawa mengejek karena apa? Sudah tua, mana mungkin punya anak lagi. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, mana mungkin punya anak lagi. Itu logika manusia. Nah, di zaman sekarang ini, zaman yang serba susah, zaman yang serba kesulitan, zaman yang terjadi penyakit di mana-mana, virus di mana-mana, seolah-olah manusia berpikir, udah nggak ada mujizat, sudah nggak ada lagi pertolongan, seolah-olah sudah buntu semua. Hal itu perlu kamu lawan dan kamu tanamkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa bagi Yahweh itu tidak ada yang mustahil. Kalaupun menurut akal pikiranmu mustahil, seperti Sarah tadi, sudah tua, mustahil. Itu pikiranmu, tetapi engkau bukan bergantung kepada pikiranmu, bukan bergantung kepada fisikmu, tapi bergantung kepada kebesaran kuasa daripada Yahweh itu. Maka untuk itu, kita tahu banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertama-tama kita ingat bagaimana waktu
Maria juga sedang bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba malaikat datang kepadanya, malaikat Gabriel, "Maria, kamu akan mengandung." Maria jawab, "Bagaimana mungkin aku mengandung? Aku belum bersuami, baru tunangan." Tetapi malaikat itu menjawab, "Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Yahweh itu, dan itu terjadi." Jadi kita perhatikan nanti, saudara lihat itu dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27 sampai dengan ayat 37, dan itu dibuktikan terjadi bahwa betul-betul Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Saudara, kita tahu kadang-kadang menurut akal pikiran kita, konsep berpikir kita itu sempit, dangkal, karena kita hanya mengukur kuasa Yahweh itu dengan kemampuan alam pikir kita. Itu yang sering iblis tanamkan dalam pikiranmu supaya engkau tidak melihat kebesaran, kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Jadi pada saat ini, ya, bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita yakin bahwa bagi Yahweh itu tidak ada yang mustahil? Pertama-tama, engkau pegang janji Yahweh itu. Sekali lagi, pegang janji Yahweh itu. Apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. "Dan malaikat Yahweh datang dari Gilgal ke Bakim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu, tidak selama-lamanya." Ya. Dan itu dibuktikan oleh Yahweh ketika mereka keluar dari Mesir, dibawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dengan madu. Kalau kita ingat mereka dijajah di Mesir selama 400 tahun. Mana mungkin bisa keluar, tetapi Yahweh buat 10 tulah di Mesir, sehingga melalui tulah demi tulah, orang Mesir mengatakan silahkan keluar dari Mesir. Maka mereka keluar dan menuju tanah Kanaan. Dan yang luar biasa, ketika mereka berjalan di padang gurun 40 tahun, saudara bisa bayangkan, tidak bercocok tanam, tidak beternak. Tetapi Yahweh pelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun, karena Yahweh itu dahsyat dan luar biasa. Jadi bagi Yahweh itu tidak ada yang mustahil. Nah, pada waktu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus melewati Laut Teberau atau Laut Suf. Di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Di depan ada laut yang terbentang luas dan dalam. Tetapi Musa berseru, "Ya Yahweh, apa yang aku harus lakukan? Sebentar lagi bangsa ini akan melempari aku dengan batu." Tetapi Yahweh katakan, "Apa yang di tanganmu Musa?" "Tongkat." "Pukulkan tongkat itu ke air itu." Maka Musa lakukan sesuai dengan perintah Yahweh, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Laut yang terbentang luas dan dalam, ketika Musa pukulkan tongkatnya ke air itu, tiba-tiba air itu terbelah dua, kiri kanan air, kiri kanan air. Mereka berjalan di tanah yang kering. Logika manusia mustahil. Tapi menurut Yahweh itu tidak ada yang mustahil. Kalau laut bisa dia belah dan orang Israel berjalan di tanah yang kering, engkau juga bisa melewati lautan kehidupan yang sekarang ini, yang menurut engkau begitu sulit sekali. Mungkin di belakangmu mengejar segala berbagai macam masalah masa lalu atau kebutuhan. Kedepan engkau berpikir, gimana aku melewati ini? Engkau dengarkan firman Yahweh. Bertanya, Yahweh, apa yang aku harus lakukan? Jangan tanya sama orang, jangan tanya sama dukun, tapi tanya sama Yahweh. Apa yang aku harus lakukan?
pasti Yahweh jawab dengan jelas kepadamu, jangan takut anakku, aku membuat mujizat bagimu. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Sekali lagi, yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan di satu tempat, ada 2 orang buta yang mereka mendengar Tuhan Yesus lewat. Maka dia berkata, "Ya, Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami." Maka Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang aku harus lakukan kepadamu?" Mereka berkata, "Biar kami dapat melihat." Maka Tuhan Yesus katakan, "Sekarang melihatlah." Itu nanti saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 27-31. Dan 2 orang buta itu bisa melihat. Karena apa? Dia yakin benar kepada Tuhan Yesus itu sanggup membuat mujizat dari yang buta menjadi melihat. Ada beberapa contoh tadi. Sarah yang tidak mungkin punya anak. Mustahil. Laut yang sedemikian dalam dan luas bisa dibelah. Orang buta yang tidak mungkin bisa melihat, tapi ketika mereka yakin kepada Tuhan Yesus, maka mereka bisa melihat. Saat ini, apa yang masalah yang sedang kau hadapi? Apakah engkau seperti Sarah mengatakan tadi, udah tua, udah gak mungkin punya anak? Atau mungkin engkau berkata, udah zaman sekarang mah susah, gak mungkin bisa lagi maju usahaku, gak mungkin bisa kuliah, gak mungkin bisa sekolah. Stop kata-kata itu. Engkau harus berkata, bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Kalau laut dia bisa belah. Kalau Sarah yang sudah menopause tadi, dia bisa punya anak. Kalau orang buta tadi, dia buta tadi yang sekarang bisa melihat. Maka saat ini giliran engkau berkata, Bapa, kalau engkau tolong mereka-mereka, tolong juga aku. Karena Yahweh yang mereka sembah itu juga yang aku sembah. Roh Kudus yang menolong mereka itu juga yang menolong aku. Yakin saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 20 yang berbunyi demikian, supaya ini menjadi satu pegangan bagi kita, ya. Matius 17 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketidakadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak satupun mustahil bagimu. Ini Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu, asal engkau memiliki iman yang teguh, yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa otoritas daripada Yahweh itu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Bapa, kami punya Yahweh Elohim yang dahsyat, yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau hanya berfirman jadi, maka semua jadi. Kami percaya kebutuhan kami, pergumulan kami tidak seberapa dibanding dengan luasnya alam semesta ini. Kalau Engkau bisa menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, Engkau juga bisa membuka pintu berkat bagi setiap kami yang membutuhkan. Kalau Engkau bisa membuat Sarah bisa dari yang mandul menjadi punya anak, Engkau juga bisa membuat mujizat bagi kami. Jika Engkau bisa membelah laut yang sedemikian luas dan dalam, Engkau juga bisa membelah laut kehidupan yang kami lewati sehingga kami bisa lewat dengan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, bukakan mata rohani kami supaya kami melihat kebesaran kuasa-Mu, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Semua mungkin bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Biar
biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak, supaya yakin bahwa bagi Yahweh tidak ada yang mustahil, dan juga bagi kami tidak ada yang mustahil jika kami sungguh-sungguh berseru kepada Engkau. Berkati bangsa negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.